mudik dilarang karena mudik tahun ini tidak bertepatan dengan kampanye politik. Selamat datang di Podcast Everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode Podcast Everywhere. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau support saya sampai sekarang ini. Saya dapat DM, Bang Rahim kenapa tidak upload Podcast Everywhere minggu lalu? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah karena minggu lalu itu saya tidak lagi di Jakarta, saya lagi di Sulawesi. Sekarang juga ini saya lagi ada di Sulawesi. Kemarin adalah transisi saya dari Jakarta ke Kendari dan ke Wakatobi. Karena masih ketat protokol juga dan terlebih isu-isu pelarangan mudik juga masih kencang. Tapi alhamdulillah karena berbagai cara dan sebelum tanggal dilarang mudik, itu saya kembali ke pulang kampung. Nah, tidak seperti episode sebelumnya, biasanya saya ditemani oleh bintang tamu dan properti yang sangat unik. Biasanya ada kursiku, ada papanku yang besar, terus ada bintang tamu di sebelah. Nah, sementara ini kamu ditemani oleh tulisan yang mungil ini, Podcast Everywhere. Tidak apa-apa lah. Tetapi untuk tetap menjadi produktif dan tidak kalah dengan keadaan, kita harus tetap upload meskipun sendiri seperti ini. Karena topik yang akan kita bahas, yang akan saya bahas sepertinya lumayan menarik juga, soalnya saya tulis sendiri. Oke, saya mau kasih tahu dulu kita ada di mana. Saya sementara lagi melihat senja di depan saya. Kamu sementara melihat salah satu bagian dari Wakatobi, tepatnya di Wangi-Wangi Selatan di Desa Lia. Ini adalah tempat kelahiranku. Rumah kami tidak jauh dari tempat ini di sebelah sana. Terus saya bilang, sepertinya bagus saya kasih lihat kamu salah satu tempat yang ada di kampungku di Wakatobi, di Wanci ini, di Lia lah. Oke, jadi saya mau cerita dulu. Sementara ini kita lagi syuting dalam keadaan senja. Sebenarnya tadi pagi saya mau syuting, saya mau kasih lihat kamu tempat salah satu objek wisata yang ada di Wakatobi. Pelabuhan Terapung namanya bagus. Kita dikelilingi oleh laut-laut dan lain sebagainya. Cuman tadi pagi itu dia baru saya mau syuting sudah hujan. Sembari lihat-lihat cahayanya Uce. Dia turun nanti dari sini di depan. Dia auto. Cuman tadi pagi dia hujan. Saya baru mau syuting ternyata sudah hujan coy. Dan memang bulan April ini kita masih ditemani oleh April Mei ini kita ditemani oleh air mata hujan. Cuman yang saya sangat tidak cuman yang saya sayangkan teman-teman kalau hujan itu rajin sekali update status galau begitu, rajin sekali update status sedih begitu. Dan mengeluh kadang-kadang kalau hujan, kenapa hujan terus. Nah ini membuat saya bingung. Kita ini manusia ini apa yang kau minta? Kalau hujan, hujan. Kalau dia panas, panas. Maksudku kau jadi Tuhan saja atau bagaimana? Sebenarnya kalau hujan itu jangan diisi dengan mengeluh, jangan diisi dengan status galau. Hujan itu kau isi dengan apa? Dengan berdoa. Karena salah satu waktu mustajab itu, waktu dikabulkannya doa itu adalah pas saat lagi hujan. Itulah kenapa kalau lagi rintik-rintik biasa kita kasih begini. Hujan atau tidak ini? Hujan atau tidak ini? Nah itu tuh tangan kita tuh. Sudah siap meminta, tinggal kau minta. Sebenarnya Tuhan yang bilang kau kalau hujan minta sama saya, jangan kau mengeluh begitu. Soalnya tangannya kita kan sudah sering cek-cek hujan itu. Nah itu. Oke. Saya mau jelaskan dulu tempat ini apa. Tempat ini biasa kalau kita sore-sore terus kalau dia surut air laut, biasa kita cari kerang-kerang. Kita cari makanan-makanan yang bisa kita langsung cari di sini dan masak begitu. Kerang-kerang, apa bahasa Indonesianya? Pokoknya kalau bahasa Wakatobinya itu kafoi-foi. Dan kafoi-foi, apalagi lei, cari bulu babi biasa di sini, banyak di sini nih. Oke, kalau ada yang bertanya-tanya tempat yang saya duduk ini namanya orang sini disebut bodi. Orang mungkin bahasa Indonesianya katinting ya, perahu kecil. Tapi ini pakai mesin dia nih, mesin. Biasa orang Wakatobi kalau ke laut memancing, kadang ada yang pakai perahu koli-koli. Ada juga yang seperti ini, pakai mesin. Begitu. Kita masuk ke topik pada kesempatan hari ini. Biasanya saya kan ada bintang tamu. Saya biasa tidak pakai teks, tapi kali ini saya harus memegang teks supaya kita tidak lupa-lupa. Kita mau cerita-cerita tentang mudik dan pulang kampung.
Oke. By the way teman-teman yang tidak tahu, saya juga sementara ini lagi mudik. Tidak tahu apakah per definisinya saya lagi mudik atau pulang kampung atau lagi wisata. Soalnya kampung saya adalah tempat wisata. Soalnya yang dilarang kan mudik. Kalau ke tempat wisata tidak dilarang. Nah, sementara kampung halamanku, tempatku mudik itu ada tempat pariwisata. Saya tidak tahu. Tidak masalah karena soalnya saya mudik pun itu sebelum tanggal dilarang, tanggal 3 apa tanggal 4. Sementara dilarangnya adalah tanggal 6 sampai 20 sekian. Nah, kita mau cerita-cerita tentang itu, mudik pulang kampung. Ngomong-ngomong tentang mudik, sama seperti tahun sebelumnya, mudik tahun ini itu dilarang oleh pemerintah, dan sama seperti tahun sebelumnya, mudik tahun ini menuai kecaman juga, menuai protes juga dari masyarakat yang ada memprotesnya, terutama di kalangan perantau ya. Maksudku sepanjang tahun kau cari nafkah, banting tulang di tanah rantau, ada satu momen, satu bulan di mana kau harus berjumpa dengan orang yang kamu sayang untuk saling maaf-maafan, tapi dilarang. Pasti tentunya menuai protes dari kalangan pihak ya. Tapi kalau kita pikir-pikir kembali, teman-teman perantau yang memprotes larangan mudik ini, kalau kita pikir kembali, hanya mereka perantau yang sukses di tanah rantau begitu. Cuman mereka yang sukses di tanah rantau ini mengecam, memprotes. Kenapa? Karena mereka secara finansial sebenarnya punya duit dan telinganya siap dengan pertanyaan dari om dan tante kita, bagaimana pekerjaan, berapa gajimu sekarang, berapa mobilmu sekarang, kau sudah menikah atau tidak. Mereka siap, terutama siap permintaan dana dari ponakan-ponakan yang penghisap darah, penghisap oleh-oleh, mereka siap. Jadi yang protes kebijakan ini rata-rata adalah mereka-mereka yang mapan di tanah rantau. Nah, untuk perantau-perantau yang gagal di tanah rantau, itu sebenarnya mereka di sosmed diam-diam saja. Kenapa? Karena beli kuota saja kadang tidak cukup. Jadi untuk apa protes? Nah, karena mereka juga tidak siap dengan pertanyaan. Jadi menurut sebagian perantau yang kurang berhasil di tanah rantau, ya daripada pulang kampung ditanya-tanya berapa gajimu, mendingan saya menderita di sini. Ya begitulah. Lalu masuk ke dalam pertanyaan, kenapa larangan mudik ini menjadi polemik? Maksudnya banyak mendapatkan kecaman, banyak mendapatkan protes. Sepertinya karena mudik itu adalah bagian dari budaya kita yang sudah mengakar dalam jiwa raganya kita, masyarakat Indonesia. Dan sama seperti budaya pada umumnya, sama seperti budaya lainnya, siapapun yang korek-korek budaya kita, kita pasti marah. Mudik adalah bagian dari budaya kita, dan siapapun yang korek-korek, siapapun yang mengganggu budaya kita ini, kita pasti marah. Kenapa? Sebab marah juga sudah menjadi bagian dari budaya kita di Indonesia. Dan terlebih banyak kalangan masyarakat. Orang-orang yang paling protes tentang kebijakan dilarang mudik ini, terutama kita ada aturan kemarin bahwa kita pun di antar provinsi dilarang mudik begitu. Nah, orang-orang yang paling dirugikan pada polemik ini adalah kalangan mahasiswa. Sepertinya kalau kita bisa lihat ya. Sebab banyak hal yang tidak masuk akal begitu. Menurut mereka ini, bukan menurut saya. Maksudku, pernikahan Atta Halilintar tidak dilarang, kampanye politik tidak dilarang, kok pulang kampung dilarang gitu. Penerbangan kapal dihentikan ke kampung. Jadi itu penerbangan dan kapal juga dihentikan ke kampung kita. Sementara ketika kampanye politik, mahasiswa disewakan kapal agar bisa memilih calon pasangan yang sementara bertanding. Jadi saya baru sadar kenapa mudik dilarang, karena mudik tahun ini tidak bertepatan dengan kampanye politik. Ini ada satu tulisan lagi. Ini aneh sekali. Mudik dilarang tapi kok kampanye politik tidak dilarang. Apakah corona ini tim sukses? Bisa jadi. Sekarang kita masuk di pertanyaan, apakah saya Raim Laude setuju dengan pelarangan mudik ini?
Apakah saya setuju, tidak setuju? Kalau kau tanya ke hati nuraniku, saya pasti bilang tidak setuju. Kalau saya tanya hati nuraniku, kenapa kita sepanjang tahun banting tulang, jungkir balik, peras keringat di tanah rantau, jauh dari keluarga, bahkan kita mau sakit pun kita tidak berani bilang ke mereka supaya orang tua kita tidak sedih, padahal kita sebentar lagi sakit, karena kabar sakitnya kita adalah sakit juga buat mereka. Kok ada 1 bulan yang sangat suci dan harusnya kita pegang langsung tangan orang tua kita, tangan keluarga kita, kerabat-kerabat kita, kok dilarang? Kalau kau tanya saya tidak setuju. Tapi itu pendapatnya saya. Subjektif. Pendapatnya saya belum tentu benar. Pendapatnya saya belum tentu benar. Karena kalau kita pikir-pikir kembali, sepertinya ini adalah alasan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah untuk di keadaan sekarang ini. Suka tidak suka, ini adalah tindakan terbaik untuk kita sekarang ini, terutama berhubungan dengan penanggulangan corona ini. Ya, kalau kita pikir-pikir, mari kita coba berpikir. Jika mudik tidak dilarang, angka COVID naik. Siapa yang diprotes? Pemerintah. Mudik dilarang, angka COVID tidak naik. Ya, siapa yang diprotes? Pemerintah. Jadi dilarang tidak dilarang pasti akan diprotes pemerintah. Tapi ini ada sarana untuk menekan angka COVID. Jadi mendingan tidak apa-apa ke protes saya, tapi angka COVID turun. Jadi suka tidak suka ini adalah keputusan terbaik buat pemerintah dan buat kita juga semua sih. Lalu kita masuk ke bagian akhir. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam keadaan ini? Jawabannya adalah saling menghargai. Teman-teman yang sudah curi star duluan dan sudah ada di kampung, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan yang ada, dan bersyukur. Teman-teman yang curi star bisa silaturahmi dan cium tangan orang tuanya secara langsung. Dan tidak usah pamer-pamer di sosmed begitu. Sebab silaturahmi berarti teman-teman yang sudah di tanah rantau dan curi star duluan itu bersyukur, dan untuk teman-teman yang masih di tanah rantau sekarang itu juga bersyukur juga, sebab silaturahmi bukan hanya tentang tangan yang bersentuhan, raga yang berdekatan, tetapi hati kita juga. Karena percuma juga kau dekat dengan orang yang kamu sayang tapi orang-orang terdekat, tetapi hatimu juga kemana-mana. Tidak apa-apa kau masih di tanah rantau sekarang, ya sudah, perbanyak paketmu, beli pulsa banyak-banyak, video call orang tuamu sesering-sering mungkin. Sebab ya silaturahmi itu hanya bukan hanya melulu tentang saling sentuhan tangan. Kamu masih bisa juga berjumpa dan saling sapa bersama orang tuamu secara virtual di video call dan telepon. Itu saja. Tapi yang terpenting orang tua sih sebenarnya bukan hanya mau pegang tanganmu sih, tapi kalau kau rajin kirim orang tuamu uang, dia bilang biar tidak usah kau datang, yang penting kau kirim saya uang. Oke, itu saja deh yang mau kita bicarakan deh. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton podcast Everywhere. Sepertinya kita akan rajin-rajin lagi bikin podcast. Minggu depan juga kita akan rilis setiap hari Kamis, karena view yang kita gunakan ini lumayan bagus juga. Mungkin kedepannya saya mau bikin podcast sama mamaku deh, supaya saya mau cari tahu bagaimana pendapatnya dia, bagaimana kehidupanku masa-masa kecil, masa saya belum tahu tentang dunia. Saya mau tanya juga ke beliau. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti podcast Everywhere. Sampai jumpa di another episode selanjutnya. Kasih komen ke bawah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Bagaimana? Bagus tidak properti baruku? Oke, terima kasih banyak guys. Dadah.